Perang Padri terjadi dari tahun 1803 sampai tahun 1837. Video ini membahas gerakan kaum Padri di Agam, Sumatera Barat, di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh, dari tahun 1803 sampai 1820. Peristiwa serangan kaum Padri ke Tanah Batak di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol akan dibahas di video lain. Di awal abad ke-19 Masehi, daerah Hijaz dalam keadaan kacau, karena kelompok Islam Wahabi melakukan penyerangan untuk menaklukkan daerah itu. Di Hijaz, kaum Wahabi membakar buku-buku. Pokoknya, semua buku yang tidak Islamiyah dianggap merusak moral. Mereka menghancurkan kubah masjid, menghancurkan makam orang-orang terkemuka dan juga menghancurkan berbagai situs ziarah. Menurut seorang sejarawan Islam yakni Hamid Algar, kaum Wahabi terlibat dalam kampanye pembunuhan dan penjarahan di seluruh tanah Arab. Di tahun 1803, terdapat 3 orang haji yang berasal dari Minangkabau yang berniat kembali pulang ke tanah asal mereka, setelah bertahun-tahun tinggal di kota-kota Mekah dan Madinah. Mereka adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Rupanya ketiga haji itu sangat tertarik dan setuju dengan paham Wahabi, yang meniru teladan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam tanpa kompromi. Pengarang buku Tuanku Rao, yakni Mangaraja Onggang Parlindungan mengatakan bahwa ketiga haji ini bertemu dengan pemimpin gerakan Wahabi yakni Abdullah ibn Saud di tahun 1802. Ibn Saud kelak akan menjadi pemimpin pertama kerajaan Saudi di tahun 1814 sampai 1818. Dikatakan bahwa bin Saud lah yang memerintahkan ketiga haji itu untuk kembali ke Minangkabau dan menyebarkan Islam dengan paham Wahabi. Apabila keterangan ini benar, kemungkinan besar pertemuan ini membuat mereka merasa memiliki misi suci di Minangkabau, dan mengapa mereka lalu membaktikan seluruh hidupnya bagi tujuan ini. Kami setuju dengan paham Wahabi ini karena ini adalah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari segala hal yang menyimpang dalam masyarakat. Kami akan membawa masyarakat Minang kembali pada Islam yang murni, seperti di zaman Nabi Muhammad. Insya Allah usaha kami akan berhasil. Maka mereka lalu melakukan perjalanan pulang nan sangat jauh, dari Hijaz ke tanah Minangkabau. Ketiga haji dari Mekah itu kemudian dikenal sebagai orang-orang Padri. Kata Padri berasal dari nama pelabuhan di Aceh, yakni Pedir atau Pidi, yang merupakan tempat para Muslim bertolak untuk naik haji ke Mekah. Di awal abad ke-19, Islam telah berkembang luas di Sumatera. Terdapat kerajaan-kerajaan besar Islam di saat itu, antara lain adalah Kerajaan Aceh, Kerajaan Siak Indrapura, Pagaruyung, Johor, Jambi, Palembang. Perang Padri yang dibahas di video ini terjadi di daerah Agam, Sumatera Barat, di daerah Kerajaan Pagaruyung. Masyarakat Minangkabau telah banyak yang beragama Islam meskipun pada umumnya masih melakukan adat istiadat setempat yang tidak sejalan dengan Islam. Misalnya, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem budaya matriarki, di mana wanita memiliki kedudukan penting dalam keluarga dan masyarakat, dan punya peranan penting untuk mengambil kebijaksanaan yang menentukan nasib masyarakat tersebut. Nabi Muhammad tentu tidak setuju akan hal itu. Kecerdasan wanita hanyalah setengah kecerdasan pria, dan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Karena itu wanita tidak seharusnya memiliki kedudukan sejajar dengan pria dalam masyarakat Muslim. Selain perihal matriarki, tradisi lain yang dianggap orang-orang Padri perlu diubah adalah kebiasaan menyabung ayam, berjudi, minum minuman keras, dan mengunyah atau menghisap tembakau. Dalam peristiwa ini, masyarakat Muslim Minangkabau yang ingin tetap mempertahankan tradisi mereka disebut sebagai kaum adat. Di awal abad 18 Masehi, penyebaran Islam pada umumnya hanya dilakukan para ulama pada pihak penguasa kerajaan saja. Akan tetapi, di awal abad 19 Masehi, para ulama mulai melibatkan syariat Islam pada kehidupan sehari-hari masyarakat daerah.
Fatwa-fatwa dikeluarkan berkenaan dengan masalah rumah tangga, hubungan intim, dan masalah kehidupan lainnya. Tuntutan perubahan Islamiyah ini tidak selalu disambut terbuka oleh masyarakat setempat. Wah, Pak Haji, apa kabar? Baik, terima kasih. Gini ya, Dik. Sebaiknya kalian mulai menerapkan Islam dengan seksama dalam hidup kalian. Sebagai Muslim, kalian tidak boleh minum tuak. Itu haram hukumnya. Tapi ini tradisi kami, Pak. Lagi pula ini kan kami buat sendiri, jual beli sendiri, gak minta duit dari siapapun. Loh, ini perintah Allah, bukan perintahku. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Apakah kalian mau jadi kafir? Tenanglah Pak Haji, mari minum bersama. Jangan gampang marah Wak Haji, entar brudreg. Dikasih tahu kok enggak nurut? Tidaklah mudah mengubah Kalian kebiasaan minum hidup bersama, masyarakat dan dosa itu setempat. mendatangkan azab dari Allah. Mereka sungguh kurang ajar. Pantesan sang baginda Nabi sampai harus pakai pedang segala untuk menegakkan syariah Islam. Haji Piubang juga mendapat perlawanan dari masyarakat di tempatnya. Wah, susahlah berurusan dengan para muslim yang iman Islamnya di mulut saja. Mereka lebih memilih tradisi praktik bid'ah, menggunakan tembakau untuk sirih pinang atau merokok, dan memakai baju sutra. Haji Sumanik juga mengalami hal yang sama di daerahnya. Kami perlu dukungan untuk menerapkan Islam murni tanpa kompromi. Dukungan itu kemudian datang dari seorang mubalik, atau ulama besar, bergelar Tuanku Nan Renceh di kota Kamang yang merasa tertarik dengan niat ketiga haji tersebut. Gelar Tuanku merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada seorang guru agama Islam. Kedudukan Tuanku adalah setingkat di bawah Syekh. Walaupun masyarakat Minangkabau sudah beragama Islam, tapi mereka tetap saja hidup secara kafir, misalnya suka minum tuak, menggunakan tembakau untuk merokok atau makan sirih, berjudi, mempertaruhkan sawah, bahkan isteri segala. Ini harus diberantas agar mereka berbalik memeluk Islam yang murni. Di tahun 1803, ketiga haji bekerja sama dengan Tuanku Nan Renceh di tempat tinggalnya di Kamang, untuk mengislamkan seluruh Sumatera. Mereka membuat rencana jangka panjang untuk mencapai cita-cita mereka. Kami harus membuat pasukan Muslim yang tangguh dalam menghadapi masyarakat Muslim yang masih hidup dalam budaya kafir, juga masyarakat non-Muslim yang menolak Islam. Rupanya mereka ingin mendirikan negara Darul Islam, dengan cara mengikuti teladan Nabi Muhammad yang memaksakan penyebaran Islam lewat pedang dan penyerangan di Hejaz. Begini keterangan dari Nabi. Aku diperintahkan untuk memerangi semua orang hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah. Tuanku Renceh membentuk pasukan Muslim yang disebutnya sebagai tentara Padri untuk melakukan perang agresif demi menyebarkan Islam. Tuanku Nan Renceh mengangkat Tuanku Lintau menjadi panglima tertinggi yang memimpin tentara Padri, dan Tuanku Lelo sebagai asistennya. Semua orang yang tidak memakai baju ala Arab putih, dianggap tidak tunduk pada agama Islam. Masih mau mabuk-mabukan kalian, ya? Nih rasakan. Gitu ya ajaran agamamu, merusakkan barang orang lain, kau harus bayar ganti rugi. Mau apa lo? Mau berantem?
Bibi dari Tuanku Nan Renceh adalah wanita terpandang di masyarakat dan dia tidak ambil pusing dengan ambisi keponakannya. Engkau tetap saja memakan sirih dan minum tuak. Itu tidak sesuai dengan Islam. Kapankah kau akan berhenti melakukannya? Tidak perlu mengatur bagaimana aku harus hidup. Urusi saja dirimu sendiri. Rupanya engkau tidak memberiku pilihan lain. Tuanku Nan Renceh akhirnya memerintahkan Tuanku Lelo membunuh bibinya sendiri di hadapannya. Oh, mau apa kamu? Mayatnya tidak dikuburkan tapi dibuang ke hutan karena dianggap kafir. Perbuatan Tuanku Nan Renceh ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang memang menyuruh Muslim memerangi anggota keluarganya yang non-Muslim. Contohnya, di perampokan Badar, Umar ibn Khattab membunuh pamannya yang non-Muslim, yakni Al-As ibn Hisham. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah juga membunuh ayahnya yang non-Muslim, yakni Abdullah ibn Al-Jarrah. Sikap mereka yang keras mendapat pertentangan dari Tuanku Nan Tuo. Beliau adalah salah satu ulama sufi Minangkabau yang paling dihormati, dan juga merupakan guru dari Tuanku Nan Renceh, dan semua ulama-ulama terkemuka yang tergabung dalam tentara Padri. Meskipun aku setuju dengan usaha membawa masyarakat kembali ke syariah yang murni, akan tetapi aku tidak setuju dengan cara keras yang diterapkan muridku, Tuanku Nan Renceh. Daerah-daerah pertama yang menjadi target utama reformasi Islam adalah yang memiliki pasar yang menyediakan fasilitas besar untuk menyabung ayam, seperti misalnya Desa Bukit Batabuah. Desa ini mengalami perkembangan ekonomi yang pesat melalui perdagangan hasil pertanian. Karena itu, penduduk setempat mampu membangun gelanggang adu ayam yang besar. Di tempat ini, banyak para penonton yang berjudi, bahkan kadangkala sampai menghabiskan semua uang mereka. Tuak dan candu beredar luas di antara para penonton. Tuanku Nan Tuo datang bersama murid-murid dan pendukungnya untuk menutup gelanggang itu. Para ulama setempat memintaku untuk bertemu dengan kalian. Kami sepakat bahawa tempat maksiat ini harus ditutup kerana bertentangan dengan syariah Islam. Kalau tidak suka, ya jangan ke sini. Kami kan juga tak datang ke tempatmu untuk menutup suraumu. Tuanku Nan Tuo adalah ahli pencaksilat, tapi dia kewalahan menghadapi perlawanan sengit dari pemilik gelanggang adu ayam. Pengunjung gelanggang melempari Tuanku Nan Tuo dan para santrinya dengan batu, sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Mereka memang keras kepala, tapi kami harus terus melakukan usaha penutupan sampai akhirnya tempat itu tidak berfungsi lagi. Tuanku Nan Tuo dan para pengikutnya berusaha berulang kali menutup gelanggang adu ayam sehingga terjadi banyak perkelahian. Akhirnya, 4 bulan kemudian, bangunan itu berhasil dihancurkan. Kurang ajar para ulama so alim itu. Iya, ini kan duit kami, hasil kerja keras kami. Bolehnya mereka main atau hidup kami. Para penggemar adu ayam itu tak menyerah begitu saja. Mereka membuka kembali gelanggang adu ayam yang baru di desa Banu Hampu. Tuanku Nan Tuo datang lagi bersama para pengikutnya untuk menutup gelanggang baru itu. Akibatnya, perkelahian yang sama juga terjadi lagi. Kali ini, kedua belah pihak menderita banyak korban. Tuanku Nan Renceh mengecam cara Tuanku Nan Tuo menegakkan syariah Islam. Usaha penyerangan kecil-kecilan itu tidak akan pernah berhasil. Jika pendekatan baik-baik tidak berhasil, maka kita harus menyerang setiap desa dan merubah masyarakat untuk kembali pada syariah dengan menerapkan jihad memakai pedang. Target penyerangan dimulai dari kota-kota di daerah setempat, seperti Bukit Kamang, Magek, Sala, dan Koto Baru. Apakah yang sebenarnya dilakukan kaum Padri di tempat-tempat itu untuk memaksakan syariah Islam?
Jawabannya ditemukan dari tulisan ulama moderat yang hidup di zaman itu, yakni Syekh Jalaluddin. Beliau menulis penindasan yang dilakukan kaum Padri terhadap masyarakat Minangkabau di tahun 1820-an. Tulisan aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, dengan judul Asal-usul Peperangan Padri di Sumatera, dan diterbitkan di tahun 1857. Adapun yang baik dari tuanku-tuanku Padri ialah mendirikan sembahyang dan mendatangkan zakat dan puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu, dan perbaiki masjid dan perbaiki labur tepian, dan memakai pakaian yang halal, dan menyuruhkan orang menuntut ilmu, dan berniaga. Adapun sekalian yang jahat daripada tuanku Padri adalah mereka membunuh orang-orang tanpa alasan, iaitu membunuh segala ulama yang tak setuju dengan mereka. Setelah itu, mereka melakukan berbagai pembakaran. Rumah-rumah gadang mereka bakar semuanya. Mereka juga membunuh orang-orang yang berani melawan mereka. Semua orang yang cerdik cendekia juga mereka bunuh, dengan tuduhan berkhianat. Mereka juga melakukan penjarahan dan perampasan atas harta benda orang lain. Mereka ambil paksa para wanita yang telah bersuami. Mereka menikahkan perempuan yang tidak sederajat secara paksa. Mereka menjadikan tawanan perempuan sebagai gundik. Mereka menawan orang-orang dan menjual mereka sebagai budak. Mereka menghina para bangsawan dan menghina orang-orang tua, dan mengkafirkan orang-orang beriman, dan mencela mereka semua. Meskipun demikian, mereka tetap saja mengatakan perbuatan mereka adalah perbuatan dari agama yang sempurna. Kota-kota yang mereka serang di bumi hanguskan. Kota Padang Tarap yang terletak di sebelah timur juga mengalami nasib yang sama. Taktik adu domba dan pecah belah kemudian diterapkan Tuanku Nan Renceh melalui penghasutan pada masyarakat wilayah yang lebih miskin untuk menyerang masyarakat di wilayah yang lebih kaya. Misalnya masyarakat daerah Bodi Caniago dihasut untuk menyerang masyarakat daerah Koto Piliang Laras, yang secara tradisional di Minangkabau dianggap sebagai tempat bagi mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Ingat, mereka sering menganggap rendah kalian. Mereka itu kafir. Kalian itulah Muslim yang sebenarnya. Kita serang mereka, jarah mereka, harta dan darah mereka halal. Allahu Akbar. Kebanyakan wilayah asli orang-orang Padri berasal dari tradisi Bodi Caniago. Tentunya iming-iming harta jarahan juga menambah semangat mereka untuk melakukan penyerangan pada suku-suku yang lebih berada. Tuanku Renceh memerintahkan para penduduk dari Bukit Kamang untuk melakukan penyerangan terhadap Kurai, di antara Bukit Tinggi dan Koto Tuo, tempat tinggal gurunya, Tuanku Nan Tuo. Di penyerangan itu, tentara Padri membunuh anak-anak Tuanku Nan Tuo. Mereka membunuh anak-anakku dan masih ngotot merasa perbuatan mereka itu diridhoi Allah. Tuanku Nan Tuo itu ngakunya saja Muslim, padahal dia itu sebenarnya adalah rahib Tuo alias pendeta Kristen Nan Uzo dan kafir pula. Syekh Jalaluddin itu juga pura-pura Muslim, padahal sebenarnya dia itu raja kafir. Beginilah peraturan syariah yang ditetapkan Tuanku Nan Renceh di daerah yang ditaklukkannya di tahun 1820. Kaum lelaki harus memelihara jenggot, yang mencukur jenggotnya akan didenda 2 suku. Memotong gigi, didenda seekor kerbau. Lutut terbuka, didenda 2 suku. Wanita yang tidak pakai burka, didenda 3 suku. Memukul anak, didenda 2 suku. Menjual atau mengkonsumsi tembakau, didenda 5 suku. Memanjangkan kuku, jari dipotong. Merentakan uang, didenda 5 shilling. Meninggalkan solat pertama kali, didenda 5 suku, jika mengulanginya, akan dihukum mati. Tuanku Nan Renceh menunjuk beberapa ulama untuk mengontrol daerah yang ditaklukkan dengan tangan besi. Karena kebengisan mereka dalam menerapkan syariah Islam, mereka dijuluki Harimau Nan Salapan. Setelah itu, gerakan Padri berkembang menjadi perang saudara, dengan tidak hanya satu desa menyerang desa yang lain, tapi anggota keluarga yang miskin menyerang anggota keluarga yang lebih kaya di desa yang sama. Terkadang, sesama pemimpin-pemimpin Padri bahkan saling menyerang.
Perdagangan budak merupakan unsur yang sangat penting bagi kaum Padri. Tawanan-tawanan perang diperlakukan sebagai barang dagangan saja, dan sebagian dijual di pasar budak. Sisanya disuruh mengangkut barang dan menjadi tentara cadangan. Sewaktu tiada penyerangan, budak-budak itu harus menanam padi dan pangan untuk memberi makan tentara Padri. Budak-budak inilah yang menyebabkan kaum Padri dapat bertahan begitu lama, yakni sekitar 40 tahun, dalam mengobarkan berbagai peperangan. Sungguhlah bodoh jika mengira Islam itu memerdekakan bangsa Indonesia. Fakta sejarah Padri justru menunjukkan perbudakan sesama bangsa menjadi kian subur gara-gara Islam. Lihat surat keterangan dari Syekh Jalaluddin karangan Faqih Sagir berikut. Tuanku Padri menawan orang dan berjual dia. Jika memakai bahasa masa kini, artinya orang itu dijual sebagai budak. Sungguh mengejutkan, bukan? Ulama kok menawan orang, lalu menjual orang itu sebagai budak. Tapi memang begitulah syariah Islam. Mari lihat keterangan dari Jeffrey Hutler, yang adalah profesor dari University of California di Berkeley. Dalam artikelnya yang berjudul A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia, yang dimuat di jurnal Asian Studies, diterbitkan oleh Cambridge University Press. Di halaman 982, Hutler mengutip keterangan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri. Terjemahan yang digaris bawah merah adalah sebagai berikut. Dari catatan pribadinya, kita tahu bahwa Tuanku Imam Bonjol mengatur pembakaran desa Koto Gadang dan memerintahkan Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao untuk melaksanakan jihad ke utara, masuk ke tanah-tanah Batak. Benteng Bonjol semakin kaya raya karena Tuanku Imam merampasi benteng pertahanan, kuda-kuda, hasil-hasil tambang, dan budak-budak sewaktu dia melakukan penyerangan. Jadi janganlah mengira Tuanku Imam Bonjol itu adalah pahlawan kemerdekaan. Bohong itu, justru dia itulah yang suka memperbudak sesama bangsa sendiri, dan jadi kaya raya karena itu. Simak juga buku berjudul Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy oleh Christine Dobbin, yang adalah sejarawan Inggris yang ahli dalam bidang politik, agama, dan ekonomi Asia. Di halaman 137 dan 138, dia menjelaskan sebagai berikut. Lumbung padi di lembah tanah datar menjadi sangat penting bagi pelaksanaan sistem Padri di bagian timur. Yang juga sama pentingnya adalah pasar budak. Kaum Padri Agam juga memperbudak sebagian penduduk desa-desa yang mereka taklukkan, meskipun bagaimana mereka mengelola para budak di Agam tidak kita ketahui. Tuanku Lintau menangkap sejumlah besar tawanan dari tanah datar untuk diperkerjakan dalam pasukan tentaranya, sebagaimana para budak merupakan tenaga penting untuk mengangkut peralatan dan makanan yang dibutuhkan dalam melakukan berbagai penyerangan. Sebagian tawanan lain dia jual sebagai budak di pasar-pasar tanah datar, dan sebagian lagi dia bawa ke daerah-daerah di timur yang membutuhkan tenaga kerja dan mereka dijual di sana. Kaum Padri tidak akan bisa bertahan begitu lama dalam melakukan perang dengan jalan kaki di bukit-bukit sempit jika tidak punya budak-budak yang membantu tentara mereka, dan budak-budak yang diharuskan bertani di tempat tinggal kaum Padri, saat kaum Padri sedang bepergian. Keterangan berbagai sumber sejarah ini menjelaskan bahwa memang para ulama Padri itu adalah antek penjajah Arab yang menerapkan ideologi Arab Islam untuk memperbudak sesama bangsa sendiri. Mungkin ada yang merasa heran mengapa terjadi kanibalisme dalam Islam, yakni Muslim bunuh Muslim, di peristiwa Padri di daerah Agam, Sumatera Barat. Bukankah Islam melarang Muslim untuk membunuh sesama Muslim? Ah, tidak usah heran. Lihat saja teladan Nabi Muhammad sendiri yang seringkali menyerang berbagai Muslim lain yang dituduhnya sebagai munafik, murtad, atau musyrik. Contoh, dia memerintahkan Muslim untuk membunuh Muslim muhajirun yang berani meninggalkan Islam dan berbalik kembali ke Mekah setelah hijrah ke Medina. Ini merupakan latar belakang peristiwa turunnya Quran, Surah An-Nisa, ayat 89. Nabi Muhammad juga memerintahkan pembakaran dan penghancuran Masjid Dirar di Duawan, di saat para jemaat Muslim saat itu sedang bersiap untuk melakukan sholat. Menurut Sirah Nabawiyah oleh Ibn Hisham, dan Sirat Rasul Allah oleh Ibn Ishaq, yang ditulis di abad ke-8 Masehi, alasan penyerangan adalah karena Nabi merasa masjid baru itu bisa memecah belah umat Muslim. Ini adalah latar belakang peristiwa Quran, Surah Al-Taubah, ayat 107. Nabi menuduh para Muslim di masjid itu sebagai Muslim munafik.
Sekitar 200 tahun kemudian, di abad ke-10 Masehi, para penulis tafsir Quran mengarang kisah baru yang mengatakan bahwa pendiri masjid sebenarnya adalah pendeta Kristen bernama Abu Amir al-Rahib, yang merupakan antek Romawi. Bolehnya mereka mengarang sejarah Islam seenaknya saja, hanya untuk menutupi rasa malu mereka terhadap perbuatan Nabi Muhammad yang sungguh di luar akal sehat. Sejak itulah umat Muslim terbiasa menghancurkan masjid milik Muslim lain yang dianggap sesat. Para pemimpin Padri tega membakar rumah-rumah gadang milik penduduk, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad juga membakar harta benda milik orang lain, seperti yang dilakukannya terhadap kebun palem milik suku Yahudi Banu An-Nadir. Ulama Padri membunuhi siapapun yang berani menentang mereka. Ini tentunya mengikuti teladan Nabi yang juga membunuh siapapun yang berani melawannya. Misalnya dia memenggal 900 tawanan Yahudi Quraiza yang telah menyerah. Nabi Muhammad juga membunuhi siapapun yang berani mengkritiknya lewat puisi, seperti pembunuhan terhadap Abu Afaq, Asma binti Marwan, Al-Nadr bin Al-Harith, Uqbah bin Abu Muaid, Ka'b bin Al-Ashraf. Cocok sudah perbuatan bengis ulama-ulama Padri dengan junjungan mereka, Nabi Aspal dari Arab itu. Ulama-ulama Padri memperbudak tawanan-tawanan mereka, juga memperdagangkan budak. Nabi Muhammad ternyata juga melakukan hal yang sama. Dia juga memperjualbelikan tawanan sebagai budak, untuk memperkaya diri dan juga membeli peralatan perang. Contohnya, Nabi mengirim Sa'ad bin Zaid al-Ansari untuk membawa tawanan-tawanan wanita Bani Quraiza ke Najd, dan menjual mereka sebagai budak untuk ditukar dengan kuda-kuda dan senjata. Perihal pemaksaan para wanita sebagai budak seks atau gundik oleh para Padri ternyata sesuai dengan perintah Allah di Quran, Surah An-Nasai, ayat 24. Latar belakang peristiwa ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bahkan menganjurkan prajurit Muslim untuk menyetubuhi tawanan-tawanan perang wanita yang telah bersuami, padahal para suami tersebut masih hidup dan ditawan di tempat yang sama. Hadits Sahih Muslim, nomor 2644. Bolehnya menyetubuhi wanita tawanan setelah suci, tidak ada janin dalam perutnya, meskipun ia mempunyai suami. Pada waktu perang Autas, mereka para sahabat menawan para tawanan wanita yang masih memiliki suami. Maka mereka khawatir jika menyetubuhinya, lalu turunlah ayat ini. Dan diharamkan bagi kamu untuk mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Tuanku Padri melarang kita adu ayam, tapi mereka sendiri mengadu domba kita semua untuk saling tebas, saling bunuh dalam nama Islam. Minum bir, tuak, anggur, setetes pun gak boleh, tapi minum kencing unta malah dihalalkan. Yang bersih diharamkan, tapi yang kotor jijik malah dihalalkan. Ajaran ideologi Arab ini sangat jungkir balik. Fakta sejarah tertulis menunjukkan bahwa ulama-ulama Padri di abad 19 Masehi memperbudak masyarakat Minang adat. Islam memang menghalalkan perbudakan, bahkan terhadap sesama Muslim. Bahkan Nabi sendiri melarang budak Muslim melarikan diri dari majikan Muslimnya. Hadits Nasai, nomor 3982, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah dari Jarir dari Mughirah dari Asy-Syabi. Ia berkata, Jarir pernah menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang budak kabur, maka tidak akan diterima sholatnya. Apabila ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Budak kecil Jarir kabur, kemudian ia menangkapnya, kemudian memenggal lehernya. Aduh, itu budak yang masih kecil dipenggal lehernya karena mencoba melarikan diri. Apakah ini benar-benar ajaran dari Tuhan yang katanya Maha Pengasih dan Penyayang? Memperbudak, memenggal kepala, menodai tawanan wanita. Kok keji sekali?